Ibu-ibu wal hadirat jamaah majlis salim, itulah lugat atau terjemah Sundanya. Sekarang Indonesia dan insya Allah penjelasannya. Yang jelas masih tentang maksiat badan. Artinya maksiat yang disebabkan dengan badan. Ingat ya, maksiat itu dosa. Kalau dosa disiksa. Kalau disiksa di mana? Di neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, diantaranya sebagaimana tadi dikatakan, watamkinus sobi, dan membiarkan anak kecil, ghairil mumayyizi, yang belum tamyiz, minhu, mainin Al-Quran. Jadi haram tuh ya, dosa. Nggak biarin atau nepinin kalau bahasa kamu, anak kecil yang belum tamyiz. Yang belum tamyiz itu maksudnya yang dia belum bisa makan sendiri, mandi sendiri, cebok sendiri ya. Ya paling enggak belum bisa ngebedain mana kanan mana kiri gitu. Makanya kan kadang-kadang suka anak kita diuji ya, seperti maunya mana hidung, mana kuping gitu ya. Itu kalau memang dia udah tepat tuh, mana hidung, mana kuping, mana mata, itu insya Allah ya. Tapi kalau begitu ini mana hidung, nunjuk kuping. Ditanya mana kuping, nunjuk mata. Nah, itu belum tamyiz ya. Biasanya sih ini umuran di bawah 7 tahun. Kalau 7 tahun ke atas mah udah dipastikan ya. Makanya mulai kewajiban diperintahkan sholat itu ketika anak udah umur 7 tahun ya, termasuk puasa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi itu kalau ada anak-anak yang masih kecil itu umpamanya ngopenin, mainin, megang-megang Quran, jangan ditepinin. Apalagi jadi kebanggaan. Bahasanya apa katanya ge? Anak saya mah masih kecil juga, pengennya megang Al-Quran mulu. Bahkan ada ya katanya ge, alhamdulillah anak saya mah walaupun masih kecil juga udah Quran mah habis nih sama dia. Maksudnya bagaimana habisnya ya? Bukan dibaca, ya cuma dipegang-pegang iya. Kalau bahasa kampung mah dibuek-buek aja gitu ya. Dan nggak menutup kemungkinan namanya anak kecil mah tadi, karena belum bisa ngebedain mana yang baik mana yang buruk, itu Quran disobek ya. Sedangkan kemarin yang namanya Quran itu kan nggak boleh sembarangan, harus benar-benar dihormati. Bahkan ilmu syara aja ya, seperti fikih itu nggak boleh dihinakan, bisa kufur hukumnya. Tanya apa ya? Nah bahkan nih, yang udah tamyiz sekalipun, berarti lawanannya. Kalau tadi belum bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, mandi sendiri ya, pokoknya mah belum bisa ngebedain mana yang baik, mana yang buruk, mana kanan, mana kiri. Kalau ini mah udah. Tapi nih dia megang Qur'annya itu bukan untuk dipelajari, ya untuk mainan aja, sama nggak boleh. Jadi kalau yang belum tamyiz mah walaupun dia untuk dipelajari juga nggak boleh,
Ya. Kalau yang udah tamyiz mah tergantung. Kalau memang tujuannya dia buat dipelajari, buat ngaji umpamanya tuh, karena memang udah ada kewajiban untuk ngaji dia, orang tua nyuruh gitu ya, sebagaimana sholat, itu mah nggak apa-apa. Tuh, jadi kesimpulannya hati-hati ya, jangan umpamanya dia bangga anak-anaknya itu yang masih kecil yang belum tamyiz megang Quran, mainin Quran ya, ngopenin Quran. Bahkan walaupun sudah tamyiz, kalau memang bukan tujuannya untuk dia belajar, itu juga sama. Jangan dibiarin, jangan ditepinin, karena saking wajibnya ngagungin, memuliakan yang namanya Al-Quran ya. Nah kemudian wataghiru manaril ardi, dan merubah batasan-batasan tanah. Nah ini nih, umpamanya ya kan masing-masing orang biasanya, walaupun gak semua, walaupun umpamanya masih satu keluarga ya, karena udah masing-masing bagian, itu kan suka ada batasannya, baik itu apa namanya pagar ya, ataupun patok lah gitu. Nah ini karena itu memang patoknya, pagernya bisa dipindahin dan punya dia supaya nambah gitu ya, itu dipindahin. Tuh, dipindahin ya, dengan kata lain dia ngaku secara tidak langsung ya, dan ngerebut punya orang, walaupun itu masih keluarganya, seperti adik kakak, karena masing-masing kan biasanya yang berdampingan itu kan keluarga ya, karena warisan umpamanya nih, si A dapat ya belah sini, si B umpamanya belah sana gitu ya, yang jelas berdampingan. Nah itu umpamanya karena si A mah orangnya rakus, itu padahal udah ada batasan masing-masing, dipindahin sama dia supaya bagiannya itu lebih luas gitu ya. Nah itu baik maksiat badan. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, jadi man zalama qadra sibrin minal ardi tawakkallahu bihi min sab'i aradina tuh. Siapa aja yang zalim itu menganiaya seukuran satu jengkal aja tanah, sejengkal nih. Jadi dia ngerebutnya ngaku punya orang ya, ngambil punya orang sejengkal. Nah itu panjangnya, terus dalamnya, iya di sono ya, di Belanda. Betul ya. Tuh. Jadi walaupun satu jengkal, tapi kan tadi ya, entar panjangnya berapa? Ya taruhlah, mungkin kalau panjangnya masih ada batasannya ya. Tapi nih bakalannya itu ternyata nih ke 7 lapis bumi nih, ke dalamnya itu bakalan nanti dikalungin atau diurugin lagi. Nih, jangankan istilah sampai 7 lapis bumi ya, diurukin ama tanah 1 truk aja, bagaimana kira-kira? Hah? Iyalah. Sedangkan yang namanya tanah nih ke 7 lapis bumi ya, atau kalau itu mah sejengkal udah berapa kontainer berapa ini ya. Tuh makanya baik, jangan merasa karena dia mah orangnya kuasa gitu ya, orang nggak ada yang berani orang ke dia, semaunya dia. Pokoknya emang gak ada yang berani sama saya mah. Wah, semuanya aja. Hati-hati. Mungkin di dunia dia merasa berkuasa ya, tapi pengadilan akhirat nanti bapak itu.
Jadi jangan merasa lah katanya kayak satu jengkal ini tadi sekali lagi satu jengkal panjangnya berapa terlebih lagi itu kalau sampai ke 7 lapis bumi udah berapa itu ya. Nah makanya itu tuh. Kemudian watasarrufu dan menggunakan pisari di jalan bima la yajuju dengan perkara yang tidak dibolehkan. Tuh. Maksiat badan lah gitu ya. Arab hukumnya. Menggunakan jalan dengan sesuatu yang dibolehkan. Seperti apa contohnya nih? Ketahuan itu jalan umum. Ya. Sama dia dibangun. Jadi seperti ganggang tuh ya. Ataupun umpamanya ditanemin. Sehingga orang itu madarat. Jadi aturan tadinya bisa lewat. Jadi enggak ya. Ya bahkan tadinya mah bisa jadi mobil juga bisa, sekarang boro-boro mobil istilahnya. Ya. Ya pokoknya mah kiasannya juga bisa gini. Enggak boleh yang namanya jalan itu ya umpamanya menimbulkan yang bisa memberatkan orang. Nah makanya nih tuh kalau menurut saya mah yang namanya polisi tidur. Tahu polisi tidur? Kan gini, di hadis itu ada ya, termasuk sodakoh, ya pasti dapat pahala. Nyingkirin duri di jalan. Maksudnya bukan berarti duri secara hakiki ya. Maksudnya mah apa aja yang mantak memandaratkan orang, yang mantak umpamanya nyakitin orang, yang mantak nyusahin orang, itu sama dia dihilangin, dapat pahala, karena jadi sodakoh tuh. Sekarang sebaliknya mafhumnya, bagaimana kalau malah ditaruhin? Ya, sepanjang itu. Ah ya oke. Maksudnya katanya kayak supaya jangan kencang-kencang katanya kayak ya. Supaya jangan ngebut gitu ya. Ya mungkin kalau memang itu mah dia caranya ya seandainya ada polisi tidur, itu jangan yang terlalu tajam gitu ya. Begitu. Dan seandainya nih dibandingkan ya, berapa yang orang hanya ngebut-ngebut dibandingkan dengan orang yang merasa umpamanya tersakiti gara-gara itu ya. Terutama kan kalau orang lagi bawa berat itu ya, mau mobil mau motor kan ya, anturan dia bisa nyingkat waktu akhirnya. Makanya nih mungkin tahu ya jalan raya Pemodokan, paham nggak? Tahu ya, yang dari Cadas sampai ke ke Daun itu namanya jalan raya Pemodokan. Itu dulu polisi tidur banyak di situ. Nah barang satu kejadian ada ya, orang yang mau melahirkan nih, walau mau melahirkan atau meninggal itu ya, yang jelas anturan dia itu keburu ya, terselamatkan gara-gara polisi tidur itu. Jadi akhirnya tuh aparat ya itu disuruh dihilangin. Sekarang enggak ada. Itu kan mungkin kalian suka ke Cilongok ya, dulu makan di sini di Cilongok lewat sini ya, dulu mah banyak itu, sekarang enggak ada. Itu emang ya, jadi kesimpulan itu tadi, kita menghilangkan yang memadaratkan di jalan walaupun di sana maksudnya duri ya, itu simbol aja. Pokoknya yang memadatkan itu jadi sodakoh. Nah sebaliknya kalau dia malah naruhin, yaitu sepanjang itu. Nah terlepas dari tujuannya dia umpamanya takut ngebut, takut banyak kecelakaan, itu paling berapa orang yang ngebut dibandingkan orang yang merasa terganggu dengan jalan seperti itu. Dan seandainya memang ini mah harus saja tadi bijak ya, jadi bikin
Polisi tidurnya yang kayak di perumahan-perumahan tuh. Tinggi gitu ya. Kan itu kalau ngebut dia nganceng jatuh itu mah. Berarti itu ketahuan tuh ngebut aja ya. Dan bagi orang yang bawa barang berat nggak terlalu ini. Tapi kalau yang tajam gitu, begitu lewat, blok aja. Itu bawa telur mah bisa jadi pecah. Nah, jadi itu ya, baik. Ya. Nah, kemudian wastimalul muari, dan menggunakan barang pinjaman pigairil ma'zuni pada selain yang diizinkan lahu padanya pihi pada barang pinjaman itu. Sama tuh, haram, jadi maksiat. Maksudnya gimana? Nginjemin barang tapi lewat atau di luar yang diizinin. Contoh gini nih, kalau sekarang punya katakan, kalau Kampung Armaya maksudnya desa Tegal Kunir ya, ya, umpamanya nih minjem motor, umpamanya mau ke Sepatan, tahu-tahu dibawa ke Tangerang. Disangkanya nggak tahu ini ya, apalagi umpamanya bensinnya dipenuhin, kan nggak tahu tuh. Bye-bye, itu nggak boleh, jangan dianggapnya orang nggak tahu ini. Jadi kalau memang dia itu nginjamnya sampai Sepatan aja, itu kudu Sepatan aja. Kalau lewat itu maksiat, haram. Apalagi kalau seandainya terjadi kerusakan, wajib ngeganti itu. Itu maksudnya ya. Nah, termasuk tadi juga au zada atau melebihi alal mudati atas waktu al ma'zuni yang diizinin lahu baginya pia pada waktu itu. Termasuk juga nih haram ya, nggak boleh, maksiat. Dia memang makainya mah benar, nyampe tadi ya, nggak pernah lewat dari Sepatan, karena memang minjem juga sampai Sepatan. Tapi sebenarnya mah dia minjemnya itu hanya 1 hari. Ini udah 1 hari lebih, belum dipulangin. Kayak begitu tuh. Padahal mas sekali lagi dia minjemnya itu hanya 1 hari dan kesempatan aja. Ini ya, karena tadi mah pokoknya lebih dari kesempatan. Ini walaupun dia tetap hanya kesempatan, kalau memang lebih daripada 1 hari ya, sebagaimana dia minjem 1 hari, itu juga sama tuh. Lewatnya itu termasuk maksiat. Gitu ya. Nah, bahkan nih a'arohu ataupun dia nginjemin lagi li ghairihi kepada orang lain. Tuh, ini nih kadang-kadang nih ya, udahnya minjem nggak berbilang. Bukannya dianterin, ada tetangganya lagi minjem, kasih lagi aja. Ini kadang-kadang dimilikin lagi tuh ya, ya tetangga lagi. Jadi ini aturan minjem begini. Jadi kalau ada orangnya bilang dikasih, alhamdulillah, enggak, jangan maksa. Ya, terus tadi bawanya buat apa? Buat jelas. Waktunya berapa lama juga kudu tepat. Jangan ini emang enggak ada orangnya, main bawa aja ya. Ya bahasanya minjem. Kayak yang suka itu tuh orang suka ngambil mangga. Pok, enggak ada orang benar ya. Minta mangga ya. Atuh enggak boleh ya. Jadi tuh nggak ada orangnya, main bawa aja tuh ya. Ya seperti tangka ataupun pacul ya. Sekarang suka ditaruh di luar tuh. Nah itu hukumnya haram tuh. Gitu aja ya. Nah kemudian apalagi sampai dimiliki, aduh, nyolong tuh mah. Nyolong. Nah bahkan nih dia pinjemin lagi ke orang lain. Kayak punyanya aja kan, kesannya begitu ya.
Nah itu juga sama. Makanya kalau memang kita minjem punya orang nih ya, ya seperti barang-barang tuh, pacul, umpamanya golok ya, itu apa namanya, kudu bilang, kudu amanah. Kalau waktunya 1 hari, udah jangan lewat terus ke sononya bebaik. Itu jangan dipinjemin lagi kan yang lain. Termasuk tadi jangan dimiliki ya. Sebab kadang-kadang banyak ini minjem, bukannya diantarin malah dipunyain. Itu ya sangat disayangkan. Baik, amanah itu, jadi jangan dianggapnya nggak tahu ini. Terus dan seandainya barangnya sepele ya, itu mah katanya barang sepele, seandainya diambil juga dimiliki juga dia mah nggak kerasa ya. Apalagi dia orang kaya, tetap punya orang mah, mau sedikit, mau berharga, mau kagak, namanya punya orang mah jangan coba-coba. Iya. Sebab nanti bakal dipertanggungjawabkan ini ya. Aturan-aturan dalam bermasyarakat tuh ini yang mantak ribut kan gitu tuh. Tetangga-tetangga. Minjam gak bilang lagi. Udah gitu nggak dianterin, malah dipunyain. Iya. Ada nggak di sini? Nggak, sini Mbak ya, insya Allah ya. Nggak ada sih Mbak ya. Ada sonono ya. Di Belanda ya. Iya. Iya, paling nggak beda gitu. Ya. Nah, itu mungkin ya. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdik.